Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan kali ini melalui Zoom. Pertama sekali, marilah kita ucapkan selawat berikan salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya yang terhormat Ibu Firda Azhara SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siswa dan perangkat digital. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ada Rahmatul Alni dengan NIM 2231125 dan Akwatul Solihati dengan NIM 2231100 dan ada Ulandari Putri Pertiwi 2231038. Nah, adapun bahan kajian yang dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada penggunaan perangkat digital di dalam kelas, yang kedua ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, yang ketiga digital classroom, dan yang keempat ada inovasi digital. Baik, materi pertama penggunaan perangkat digital di dalam kelas itu akan dijelaskan oleh rekan saya Wulandari. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan perangkat digital di dalam kelas. Yang pertama yaitu meningkatkan akses ke materi pembelajaran. Dengan perangkat seperti laptop, tablet, atau HP, siswa dapat mengakses buku digital, artikel, dan video pembelajaran, dan sumber lainnya secara online. Next. Selanjutnya itu pembelajaran interaktif. Perangkat digital memungkinkan penggunaan aplikasi dan software pembelajaran yang interaktif seperti simulasi, kuis online, atau pembelajaran edukatif. Next. Yang ketiga itu pembelajaran kolaboratif. Dengan adanya perangkat digital, siswa dapat berkolaborasi dalam tugas-tugas kelompok menggunakan platform seperti Google Docs, Microsoft Teams. Mereka juga bisa mengerjakan proyek bersama meskipun tidak berada di tempat yang sama. Yang keempat yaitu adalah penyampaian materi yang fleksibel. Guru dapat menggunakan perangkat digital untuk memberikan materi melalui presentasi digital, video, atau platform pembelajaran online. Next. Yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik yang cepat. Perangkat digital memungkinkan evaluasi secara langsung melalui kuis online, polling, atau tugas yang dikumpulkan melalui platform pembelajaran. Guru bisa memberikan umpan balik dengan cepat dan siswa dengan mengetahui hasil mereka secara real time. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulan. Materi yang kedua tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran itu akan dijelaskan oleh Alni. Kepada Alni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi adalah penggabungan atau penggunaan teknologi secara sadar dan terencana dalam proses pembelajaran di kelas. Integrasi teknologi dalam pembelajaran bisa berupa penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan berbagai alat digital lainnya seperti komputer, tablet, ponsel pintar, proyektor, aplikasi, perangkat lunak, dan internet, dan lain-lainnya. Ada beberapa jenis integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran online dan blended learning, kegiatan berbasis proyek yang menggabungkan teknologi, pembelajaran dan penilaian berbasis game, belajar dengan perangkat seluler. Selanjutnya yaitu cara integrasi teknologi dalam pembelajaran.
Yang pertama itu ada perencanaan yang matang. Sebelum menggunakan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pertama-tama kita harus memiliki perencanaan yang matang. Seperti apa tujuan pembelajarannya, teknologi apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi ke dalam rencana pembelajaran, sampai pada pengembangan materi dan evaluasi pembelajarannya, semua itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Jangan segan mengikuti pelatihan penggunaan alat-alat teknologi terkini agar kita dapat memaksimalkan manfaatnya dalam proses pembelajaran. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti laptop dan komputer semestinya bukan hal baru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pemanfaatan TIK oleh guru dapat mempermudah akses terhadap konten belajar, memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik, sekaligus meningkatkan keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang sesuai. Contohnya yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi seperti video pembelajaran interaktif. Nah, video ini dapat kita akses secara online atau melalui CD atau DVD. Dan kita selalu bisa mengeksplorasi pilihan terkait dengan perangkat lunak, perangkat keras, atau aplikasi yang dapat kita gunakan di kelas agar sesuai dengan materi pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu kolaborasi dan keterlibatan siswa. Di samping pemanfaatan TIK oleh guru, prinsip pembelajaran abad ke-21 yang lain yaitu siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Nah, model pembelajaran yang relevan di era digital seperti sekarang tidak lagi berpusat pada guru. Oleh sebab itu, kita harus mampu mendorong siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti kita dapat memberikan proyek kolaboratif yang menuntut siswa bekerja sama, berbagi ide, dan saling memberikan umpan balik secara online. Nah, dalam proyek tersebut, siswa juga dapat berbagi dokumen, membuat presentasi, membuat video, atau yang lainnya. Contoh integrasi teknologi lainnya yang lebih kompleks adalah pembuatan konten multimedia seperti video pembelajaran, podcast, atau presentasi animasi yang mengharuskan siswa untuk menggabungkan keterampilan kreatif dengan penggunaan teknologi. Next. Selanjutnya yaitu manfaat integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pembelajaran, meningkatkan partisipasi siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan, membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan literasi digital. Membantu siswa dalam belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, dan membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Next. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alni. Materi yang ketiga itu tentang digital classroom, itu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelumnya digital classroom ini merupakan suatu konsep rancangan alternatif interaksi pembelajaran antara guru dengan siswa dengan memanfaatkan internet yang terintegrasi di lingkungan sekolah. Nah, dengan menggunakan kelas digital ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih bervariatif dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional menggunakan metode buku. Next. Menurut Yaumil 2019, di sini dia mengatakan bahwa digital classroom itu adalah lawan dari kelas tradisional, yang mana dalam kelas tradisional itu antara pendidik dan peserta didiknya saling berhadapan secara langsung. Nah, apa bedanya kelas tradisional dengan kelas digital? Jadi, kelas tradisional ini merupakan proses pembelajaran yang terjadi dan berada dalam sekat dinding, ruang terbatas atau ruang kelas. Sedangkan kelas digital merupakan peserta didiknya dapat melaksanakan pembelajaran pada ruang tanpa batas. Next.
Nah, ada pun jenis-jenis pengelolaan dalam kelas digital. Yang pertama ada Learning Management System, yang mana suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online yang terhubung ke internet, learning dan materi pelatihan. Lanjut, yang kedua ada Learning Content Management System, di mana ini merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat, memperbaharui, mengelola, atau mempublikasikan isi dalam sebuah sistem yang terorganisir dan konsisten yang bisa diakses dari internet di jaringan lokal atau internet. Nah, sebuah Learning Content Management System ini dapat berisi file komputer, gambar, audio, video, dokumen elektronik, dan isi website. Yang ketiga ada Social Learning Network. Social Learning Network ini adalah jejaring sosial untuk pembelajaran yang terjadi pada skala yang lebih luas daripada kelompok belajar. Nah, pengelolaan kelas digital yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran adalah jenis yang ini. Seperti Sophia, yang kedua ada Remis Learning Psikologi, yang ketiga ada Edmodo. Next slide. Lalu ada wujud kelas digital. Wujud kelas digital atau digital classroom yang diimplementasikan dalam pembelajaran telah dirumuskan oleh CMO Regional Open Learning Center, yaitu yang pertama ada pembuatan buku digital atau kombinasi teks, video, dan gambar pada halaman tertentu di buku. Yang kedua, ada aplikasi sistem dalam kelas misalnya Edmodo tadi. Yang kedua ada Gnomio, Google Classroom. Dan yang terakhir ada Vison, video conference dari HP ataupun laptop antar guru dengan Webex. Adapun manfaat kelas digital atau digital classroom ini dapat kita gambarkan di bawah ini, yaitu yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua manfaatnya kolaborasi, yang ketiga motivasi, yang keempat konektivitas, dan kelima interaksi. Yang terakhir ada peluang dan pengembangan. Nah, pentingnya kelas digital yaitu yang pertama interaksi yang lebih luas dan komunikatif membuat peserta didik itu lebih giat lagi dalam belajar. Yang kedua, kelas digital ini membuka ruang pengetahuan lebih lebar dan transparan. Yang ketiga, membuat guru lebih fleksibel dan responsif untuk merampingkan teknik mengajar. Yang keempat, ada ruang kelas digital membuat belajar lebih menghibur, menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kelima, ada kelas digital mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara peserta didik dengan orang tuanya saat mereka di dalam kelas. Baiklah, materi yang selanjutnya tentang inovasi digital itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ati. Kepada Ati, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Akwatun Solihati. Saya akan menjelaskan materi tentang inovasi digital. Inovasi digital adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produk, layanan, atau model bisnis yang sudah ada atau baru. Inovasi digital ini dapat mengubah cara bisnis beroperasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Inovasi digital ini dapat juga dilakukan dengan menerapkan teknologi digital modern seperti AI, pembelajaran mesin, komputasi awan, blockchain, dan analisis data. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi digital. Jenis-jenis inovasi digital ini ada 4. Yang pertama ada inovasi produk. Yang kedua ada inovasi proses. Yang ketiga ada inovasi model bisnis. Yang terakhir ada inovasi pemasaran.
Inovasi produk ini merupakan menciptakan produk yang benar-benar baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada secara signifikan dengan memanfaatkan teknologi. Contoh, pengembangan mobil self-driving, integrasi pelacak kebugaran, dan dengan pelatihan kesehatan bertenaga AI. Yang kedua, ada inovasi proses. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang ada dengan menerapkan alat dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contohnya memanfaatkan otomatisasi proses robotik untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang. Yang ketiga itu ada inovasi model bisnis. Ini tujuannya untuk menciptakan model bisnis baru dengan mendefinisikan ulang cara bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dengan menggabungkan teknologi digital. Contoh, meningkatkan layanan berbasis langganan seperti Netflix, munculnya pasar online seperti Amazon. Yang keempat itu ada inovasi pemasaran. Ini merupakan fungsinya memanfaatkan saluran dan teknologi digital untuk menjangkau audiens baru, melibatkan pelanggan secara lebih efektif, dan mempersonalisasi strategi pemasaran. Contohnya itu ada memanfaatkan platform media sosial untuk iklan bertarget. Yang kedua itu memanfaatkan analisis data untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir ada menerapkan teknologi augmented reality untuk visualisasi produk dan kampanye pemasaran. Next. Selanjutnya itu ada cara atau strategi untuk membangun inovasi digital. Itu ada 5 tingkat. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentukan visi dan tujuan Anda. Mulailah dengan visi yang jelas untuk masa depan digital Anda. Apa yang ingin dicapai organisasi melalui inisiatif inovasi digital ini dapat mencakup peningkatan efisiensi operasional, penciptaan baru, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Yang kedua itu terjemahkan visi ini ke dalam tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan, dapat memberikan arahan yang jelas untuk upaya inovasi. Yang kedua yaitu ada menilai lanskap saat ini. Yang pertama itu lakukan analisis menyeluruh terhadap kapabilitas dan infrastruktur digital yang ada. Yang kedua, identifikasi setiap celah atau keterbatasan potensial yang dapat menghambat kemampuan untuk berinovasi secara aktif atau efektif. Memahami titik awal sangat penting untuk menemukan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai inovasi dan menerapkan strategi inovasi digital yang efektif. Yang ketiga itu prioritaskan dan pilih inisiatif. Lakukan curah pendapat dan hasilkan berbagai ide inovasi yang potensial. Manfaatkan teknik seperti pemikiran desain lokal karya atau hackathon untuk memicu kreativitas dan mendorong partisipasi. Yang kedua itu ada evaluasi setiap ide berdasarkan dampak potensial kelayakan dan keselarasan dengan tujuan yang diinginkan. Yang keempat itu kembangkan rencana implementasi yang jelas. Untuk setiap inisiatif yang diprioritaskan, buatlah rencana implementasi terperinci yang menguraikan langkah-langkah yang terlibat. Tetaplah berperan dan bertanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim yang terlibat dalam proses inovasi. Yang terakhir itu adalah terapkan pembelajaran berkelanjutan dan literasi. Kenali bahwa langkah digital terus berkembang dan strategi inovasi perlu beradaptasi dengan tersebut. Integrasikan budaya pembelajaran dan eksperimen berkelanjutan dalam organisasi. Yang terakhir itu pantau dan evaluasi kemajuan inisiatif inovasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi dan mengadaptasi pendekatan berdasarkan hasil dan pembelajaran yang diperoleh selama proses berlangsung. Mungkin itu saja strategi untuk membangun inovasi digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ati. Yang sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab itu akan dilanjutkan di learning dengan materi inovasi digital tadi, materi yang terakhir, maka berakhir pula presentasi kita pada pertemuan Zoom kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.